Nabi Isa membela ibunya Maryam. Dia berbicara 4 ayat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, 31, 32, 33. Ketika Maryam setelah hamil menyendiri, begitu membawa anaknya di lingkungan masyarakat, dimiliki Gusta Maryam, kalau mau membawa anakmu ke lingkungan masyarakat, ditanya bercerca dengan berbagai pertanyaan, ngomongnya nasa ke poso. Poso apa ya Allah? Poso tidak berbicara dengan siapapun. Tapi karena Maryam dicerca dengan berbagai pertanyaan, Maryam ibumu bukan seorang pelacur, bapakmu bukan seorang penjahat. Tapi mengapa aku punya anak tanpa seorang suami? Gue berzina dengan siapa? Dengan percakapan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Maryam saking jengkelnya dia menuding kepada Nabi Isa di dalam ayunannya. Leka anak Isa boleh. Maryam biarane bayi kon ngejak ngomong ya gitu. Akhirnya Ibu Maryam yang dicaci maki kalau masyarakatnya. Akhirnya Maryam menuding kepada anaknya. Kemudian Nabi Isa ditanya, "Leka mana siapa?" Kata Nabi Isa, "Ini Abdullah. Ataniyal kita bahwa ja'alani nabiyya." Saya ini hambanya Allah, saya besok akan menerima kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan saya besok akan menjadi seorang nabi. Ini ayat yang pertama, ayat 30. Ayat yang ke-31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, wa awsani bis-sholati wa zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata, wa barrom biwalid, yang kedua tadi, aku diperintahkan oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat dimanapun berada, kata Nabi Isa. Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk membayar zakat dan mengerjakan sholat selama aku hidup. Nabi Isa itu membayar zakat, mengerjakan sholat selama aku hidup. Itu omongan bayi pada Bapak. Yang ketiga, yang mengejutkan yang ketiga ini, wabarrom biwalidati. Aku diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibuku. Dia tidak mengatakan kepada yang kedua orang tuaku, walaupun bayi dia sadar bahwa lahirnya itu tanpa seorang bapak. Wajahlah yang mubarakan aina ma kuntu. Kemudian ada jawaban saya bukan seorang penjahat dan saya bukan seorang yang penipu. Yang terakhir, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma amutu hayya. Dan aku dijadikan oleh Allah selamat ketika aku lahir, selamat ketika aku mati, dan selamat besok ketika aku dibangkitkan dari alam bumi ini. Itulah ucapan Maryam, ucapan Nabi Isa membela ibunya di saat bayi. Monggo Bapak Ibu pengen lihat di surat Maryam ayat 30 sampai 34. Kemudian bayi yang kedua, bayi yang bisa berbicara yang kedua ini kisah Jures, Bapak Ibu. Jures itu seorang laki-laki yang sangat ahli ibadah. Nek sholat ya suwe, nek ndonga ya suwe, nek dikir ya suwe. Dikire dawa, sholate dawa, lungane dawa. Lah, Jures ini membuat mushola pribadi. Akhirnya apa Bapak-Ibu? Ketika pada suatu hari ibunya Jures itu datang, Jures tetap sholat tetap zikir, tetap berdoa. Ibunya yang memanggil tidak dihiraukan oleh Jures. Tapi anehnya kalau Jures berdoa, ya Allah, itu tadi ibu saya memanggilku, tetapi aku sedang bermunajat kepada Engkau. Akhirnya ibunya pergi dengan mendongkol hatinya. Akhirnya datanglah yang kedua. Jures pun tetap sholat dan seterusnya. Dan Jures pun tetap apa Bapak Ibu? Tetap berdoanya, ya Allah, itu tadi yang manggil ibuku. Kalau mungkin ada salahnya, saya mohon maaf wahai Bapak Ibuku. Ya Allah. Dan yang ketiga, ketika datang yang ketiga tidak dilayani sama sekali juga. Akhirnya Bapak Ibu, ibunya itu berdoa dengan doa yang jelek. Maaf Bapak Ibu, istri kan ramu isisan. Saya nanggung, saya ceritanya perlu akhir ruang. Saya udah bilang Pak Joko, saya tidak sama Pak Joko. Bapak Ibu, akhirnya doanya apa ibunya? Ya Allah, Engkau kirimkan anak saya seorang pelacur yang sangat cantik untuk menggoyahkan ibadahnya Jures. Akhirnya Allah mengirim Jures seorang pelacur yang sangat cantik. Setiap ibadahnya Jures dibodohkan pelacur sampai membuka pakaiannya, pokoknya macam-macam cara membelanya.
Tapi anehnya sampai bertahun-tahun Bapakku, sampai bertahun-tahun Jules tidak tergoda. Kita nek pikir karo perempuan bingung. Dan akhirnya apa Bapak? Saking jengkelnya pelacur itu, akhirnya pelacur tadi berzina dengan penggembala kambing. Ini untuk penggembala kambing kalian soal ini. Berzina dengan penggembala kambing. Akhirnya pelacur ini hamil dan melahirkan anak. Begitu melahirkan anak dihubungkan ke kampung bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil hubungan gelapnya dengan Jules. Akhirnya Bapak pengsak kuaku muanjal kabeh karo Jules diangkat sama musola diseleki dan musolanya dihancurkan sehancur-hancurnya. Saksinya apa kalau gua hancurkan rumahku? Akhirnya kamu terbukti banget tapi ternyata untuk menutupi keburukan. Apa salahku? Loh anakmu ini sudah lahir. Anaknya goreng nih bayi ini. Ada begitu bayi dekatkan dengan Jules, tak sholat sih rong rakaat karo ndonga. Bar sholat ndonga, anak kali bapakku sapa lho. Bapakku gawean. Wah. Ternyata dia ngomong bapak saya itu sang penggembala kambing, ya tonggomu niku Jules. Lah mendengar kata-kata itu sak kampung garuk kapura karo dipeluknya seperti tidak habis. Akhirnya kok Bapak Ibu, akhirnya sak kampung garuk kapura terus rumahnya juga didandani seperti sedia kala. Bayi yang berbicara yang ketiga, ada seorang ibu neteki bayi. Seorang ibu neteki anaknya gini. Dan ketika neteki, ibunya tadi melihat di kanannya itu ada seorang bangsawan yang bagus banget, kendaraannya hebat. Sambil musoni, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi seperti dia. Sang anak itu langsung dipetot mimik. Dipetot langsung nyala, sopol dicari. Begitu melihat Bapak, anaknya berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Langsung mimik lagi. Aku lagi ngerti. Begitu bayinya minum lagi, ibunya melihat seorang majikan yang menyiksa anak buah buki. Tapi apa kata anak? Kata yang disiksa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Buah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tuan temi hasbiyallah wa ni'mal. Ibunya sambil neteki weruh ngono kuwi. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Anaknya langsung murtad lagi. Begitu melihat Bapak Ibu, anaknya tadi berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Baru mimik rampung. Akhirnya bapak mimik rampung disereke bayine. Lewe mau tak dongake dadi wong apik, bagus gedhe kendaraan apik orang. Dia seorang penjahat besar itu. Dia seorang yang sangat kejam dan dia ahli neraka. Saya tidak mau seperti dia. Lalu buki karena majikannya, dia seorang yang dituduh mencuri dan berbuat maksiat kepada tetangganya, padahal dia tidak berbuat sama sekali dan dia calon ahli surga. Maka saya ingin menjadi seperti dia. Itulah Bapak Ibu cerita bayi yang berbicara, ini hubungannya dengan doa. Untungnya sing dirunake terakhir tadi, untungnya doa yang terakhir tadi disanggah oleh anaknya. Seandainya orang disanggah oleh anaknya, mungkin anaknya akan menjadi orang yang cerdas. Demikian Bapak Ibu, karena kalau disyarat kalau mendorong mimbar terus, kalau ngerti jadi kalau demikian yang dapat kami sampaikan. Nek rokan tidak berubah, nek kurang ya kok mantel pengajian pulau. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf, saya akan baca panjang kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafina anna wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbi ighfirli dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Husnul Hadi Magister Pendidikan atas inti pengajian yang disampaikan.